Oke, terima kasih sudah menonton video kali ini. Kali ini saya akan bercerita kembali, dan cerita yang akan saya angkat kali ini adalah cerita dari rekan kerja saya bernama Fajri. Jadi Fajri ini adalah rekan kerja saya di suatu perusahaan gitu kan. Nah, dia ini kebetulan sudah cukup lama bekerja di perusahaan ini. Bisa dibilang semua keluarganya juga udah ada di sini gitu, di sekitaran perusahaan ini. Ini adalah suatu perusahaan sawit gitu kan. Nah, si Fajri ini baru saja menikah pada tahun 2019. Nah, di situ dia mendapatkan mes lah. Nah, mes yang ditempatinya ini merupakan mes bekas karyawan sebelumnya gitu. Kebetulan si Fajri ini suku Jawa ya, jadi dia masih adat itu masih kental lah gitu, dari orang tuanya, dari neneknya gitu. Fajri ini kan menikah pada pagi hari gitu kan ya, pagi hari, kemudian selesai resepsi pernikahan itu sore. Nah, ternyata mertuanya ini membuat nasi tumpeng. Nasi tumpeng itu nasi kuning yang dibuat seperti gunung gitu, lengkap dengan lauk pauknya. Nah, setelah itu si Fajri ini heran karena mertuanya ini ternyata menyisihkan sedikit nasi tumpengnya ke salah satu piring, terus dikasih lauk lengkap gitu. Bertanyalah si Fajri, Bu, itu nasi tumpengnya untuk siapa? Kok ukurannya porsi kecil? Oh, ini untuk disimpan di pojok kamar kalian, nak. Untuk siapa, Bu ya? mertuanya tidak menjawab untuk siapa gitu kan. Ya, Fajri juga merasa mungkin itu suatu tradisi atau adat gitu kan, jadi dia juga kurang paham gitu. Nah, singkat cerita, diletakkanlah nasi tumpeng kecil ini ke tepi, ke pojok kamar mereka ini oleh mertuanya. Itu diletakkannya ketika malam gitu ya, karena yang sudahlah kata Fajri gitu kan. Mungkin itu memang seharusnya ketika seorang menikah gitu kan, dalam adat Jawa. Tidurlah mereka gitu kan, istirahat setelah beraktivitas selama seharian. Besok paginya ini jadi kamarnya Fajri ini, info yang saya dapat dari dia gitu, kamarnya ini bisa dibilang bebas tikus gitu, nggak ada tikus atau binatang yang bisa masuk karena udah dikasih celah-celah yang terbuka itu dari kutub gitu. Nah, yang buat dia kaget, nasi tumpengnya yang diletakkan oleh mertuanya di tepi itu, di pojokan kamarnya itu berantakan. Berantakan dalam artian seperti ini, lauknya itu udah digigit gitu ya. Terus air putih, jadi dikasih air putih juga di situ tuh, air gelas air gelas aqua gitu, yang tadinya penuh itu tinggal setengah. Bukan tumpah ya, tapi kayak udah pernah diminum gitu. Dan yang bikin kagetnya lagi, nasi tumpengnya itu ada jejak kaki kecil yang meninjak nasinya. Ya kaget lah si Fajri ini kan, kaget, kok siapa anak kecil yang kakinya seperti itu. Itu hanya ada satu jejak saja, kebetulan hanya ada satu jejak kaki di situ, kaki anak kecil. Anak kecil mana yang menyelinap
ke dalam kamar mereka terus makan nasi tumpeng ini, sedangkan di rumah itu hanya ada orang-orang dewasa saja, anak-anak kecil tidak ada gitu. Itu yang membuat seketika Fajri menjadi kebingungan apa yang terjadi sebenarnya kepada nasi tumpeng itu pada malam hari. Kemudian Fajri ini juga sempat bercerita kalau dia itu pernah berboncengan dengan temannya pakai motor, kemudian jatuh gitu, tumbang, dan mengakibatkan kakinya itu robek dan harus dijahit seperti itu. Robeknya lumayan dalam. Nah, dikarenakan memang di daerah perusahaan ini rumah sakit atau klinik itu lumayan jauh, jadi mereka masih menggunakan pengobatan tradisional gitu, seperti diberikan apa, daun-daun dan segala macam gitu kan. Nah, lalu orang tua Fajri ini menyarankan untuk orang pintar gitu. Nah, orang pintarnya ini katanya itu bisa mengobati. Orang pintarnya ini memberikan syarat dalam pengobatan Fajri. Jadi syarat pengobatannya itu dia tidak boleh kemana-mana dalam waktu 3 hari gitu. Harus 3 hari, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang, harus 3 hari, tidak boleh kemana-mana. Masalahnya Fajri ini kan harus kerja. Wah, cutinya tidak ada lagi, cutinya tidak ada, jadi dia mau tidak mau harus kerja dan harus berjalan seperti itu. Apalagi karena kejadian jatuhnya kemarin itu motornya rusak gitu kan, dan dia mau tidak mau harus jalan kaki untuk menuju ke kantor. Nah, dikarenakan Fajri ini berjalan cukup jauh sehingga menyebabkan luka di kakinya itu semakin menjadi dan menjadi bengkak gitu kan, semakin bengkak. Nah, alhasil setelah selesai kerja dia langsung minta jemput lah karena tidak mampu untuk berjalan. Sesampainya di rumah dia langsung istirahat dan tidur karena dia pulangnya waktu itu kerjanya di malam, tidur. Ketika paginya Fajri bangun, dia kaget. Kaget kenapa? Di kakinya itu ada tanda seperti tanda tanya, terus strip bawah. Tanda tanyanya ini warna merah, strip bawahnya itu warna putih. Apa ini? Tanda apa ini? Siapa yang ngasih tanda ini? Itu jadi pertanyaan Fajri gitu. Siapa yang kayak coret-coret kakinya gitu kan? Jadi tandanya itu ada di kakinya. Akhirnya si Fajri ini menghubungilah orang pintarnya yang kemarin mengobati dia itu kan, terus bertanya, Pak, ini kok kaki saya kayak ada tanda seperti ini ya? Lalu orang pintarnya ini pun menjawab dengan jawaban yang tidak pernah Fajri duga sebelumnya. Beliau berkata, tanda itu dibuat oleh nenek moyangmu Fajri. Nenek moyang? Bapak tahu dari mana? jadi setelah itu orang pintar ini berceritalah bahwasannya pada malam hari kemarin sebelumnya dia bermimpi didatangi oleh seorang nenek-nenek dengan tampilan rambut agak keriting gitu, datang dan menghampiri dia dalam mimpi itu dan berkata, Fajri, biar saya yang obati. Setelah mendengar kata itu si Fajri pun kaget gitu kan, dan bertanya, lalu bagaimana ini Pak? Tunggu saja, sebentar lagi juga akan hilang.
karena yang mengobatinya adalah nenek moyangmu. Sebenarnya Fajri agak kaget dengan pernyataan orang pintar ini, tapi ya sudahlah. Dan benar, keesokan harinya secara ajaib luka di kaki Fajri ini sembuh total. Nah, semenjak kejadian itu, Fajri mulai bertanya kepada bapaknya tentang kebenaran dari cerita orang pintar ini. Dan benar, bapaknya mengiyakan bahwasanya nenek moyangnya itu memang berciri-ciri rambutnya agak keriting. Sampai suatu ketika si Fajri ini secara langsung dan merasakan kalau dia dihampiri oleh sosok seperti bercahaya. Ini dengan sadarnya Fajri saat itu melihat katanya sosok bercahaya seperti orang tua, nenek-nenek, dan rambutnya agak keriting gitu, menghampiri dia dan mengusap kepalanya dengan lembut. Dan Fajri seolah-olah tidak kaget, tidak heran, justru nyaman dengan kondisi itu. Dan pernah sekali ketika Fajri sedang bisa dibilang sedang sakit, sedang pusing, sedang banyak pikiran, sedih, sosok ini datang mengelus kepala Fajri dan berkata, ini kata yang sekali pernah didengar Fajri, setelah itu tidak pernah lagi. Beliau berkata, sabar. setelah mendengar kata itu, Fajri kemudian merasa lebih tenang, lebih nyaman, dan seketika rasa gugurnya itu, sedih dan apanya itu semuanya perlahan-lahan mereda seperti itu. Baik, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.